Hari ini kita akan membahas gelombang sinusoidal dan fasor. Ini sebagian sudah kita mulai bahas lalu. Tujuannya adalah kita mengenal hubungan antara fungsi sinusoidal sinus dan kosinus serta gelombang yang lagging dan leading, yang terlambat atau yang mendahului. Kemudian kita mengenal konsep fasor untuk merepresentasikan gelombang sinusoidal, serta menyatakan hubungan notasi fasor dan koordinat kartesian. Dalam fasor itu dalam polar, dan kita akan lihat hubungannya dengan kartesian atau rektangular. Fungsi sinusoidal bisa kita nyatakan secara umum, misalnya PT Vm sin omega t plus fasa. Oke, apa itu? Vm itu adalah magnitudanya. Jadi kalau fungsi sinus sendiri maksimumnya adalah nilainya 1, ya, minimumnya -1. Vm jadi penskalanya, scalingnya akan membesar atau mengecil, dia menjadi magnitudo atau amplitudo tegangan dari gelombangnya. Kemudian omega adalah frekuensi gelombang. Perhatikan satuannya adalah radian per detik. Kalau kita punya satuan hertz, kita harus kalikan dengan 2pi supaya kembali menjadi radian per detik. Kemudian omega t plus fasa ini adalah argumen dari fungsi sinus, dan dia menyatakan fasa gelombang itu saat t. Oke, pada t0 tentunya fasanya adalah v, tapi kalau pada t tertentu dia adalah omega t plus v. Fasa adalah fasa gelombang saat t sama dengan 0. Oke, ini saya menggunakan sin. Tentunya hal yang sama bisa saya tuliskan dalam bentuk kosinus. Oke. Nah, kemudian periode gelombang T besar, satuannya detik, dan frekuensi gelombang R, satuan R. Itu T adalah 2pi per omega, F adalah 1 per T. Ini mungkin nggak usah diulang-ulang lagi, sudah belajar siap. Oke. Sekarang kita lihat hubungan fasa pada fungsi sinus dan kosinus. Kita lihat sinus dinyatakan kosinus dan sebaliknya. Sinus omega t plus fasa adalah sama dengan kosinus omega t plus fasa kurang pi per 2. Betul ya? Cos mundur, ya betul. Oke, bergeser ke kanan. Oke, kemudian cos omega t plus fasa sama dengan sinus omega t plus fasa plus pi per 2, ya. Mudah, tinggal di sini tambah pi per 2, di situ harus tambah pi per 2 dan sama. Kemudian kita tahu kalau fungsi sinus atau fungsi kosinus, kalau saya tambahkan 180 derajat atau saya tambahkan v, maka dia akan menjadi nilai negatifnya, berbalik fasanya. Oke, jadi dari cos juga demikian. Kemudian kalau saya punya minus cos, karena cos minus itu sama dengan positif karena dia adalah fungsi genap kiri, simetri apa namanya? Simetri lipat. Ya, simetri terhadap sumbu tegak, ya, maka minus cos omega t plus fasa sama dengan cos omega t plus fasa plus pi. Maaf, itu aja. Minus cos tambah pi
negatif ini. Sin itu sin cos plus betul ya? Ada yang salah? Iya betul. Maaf. Ya, jadi minus cos itu nanti dalam sin itu, dan terakhir minus sin dalam cos itu. Tapi yang penting buat kita catat, kita akan hanya menggunakan bentuk cos. Jadi nanti yang ini mungkin tidak terlalu perlu diingat, perlu data yang ini karena minus sin akan dinyatakan dalam cos, kemudian sin dinyatakan dalam cos. Itu yang paling penting. Oke. Ini juga hal yang sama kita tulis dalam bentuk tabel. Oke. Nah, berikutnya kita lihat beda fasa atau selisih fasa, phase difference. Oke. Bila saya punya dua gelombang, masing-masing dinyatakan sebagai berikut: V1T, fungsi T adalah V1, dimaksud bedanya cos omega T plus fasa 1, dan V2 fungsi T adalah V2 cos omega T plus fasa 2. Maka beda atau selisih fasa V1 dan V2 adalah kita ambil fasanya, kita ambil selisihnya. Oke, sehingga kita peroleh ini adalah fasa P1 kurang P2. Pada prinsipnya beda fasa cukup melihat fasa itu, ya, diambil selisihnya. Oke, kalau saya punya gelombang yang satunya cos, yang satunya sinus, maka kedua-duanya harus saya ubah dulu menjadi bentuk cos seperti ini, baru kemudian saya ambil nilai selisih fasanya. Oke, selisih fasa harus dengan bentuk yang sama atau dalam bentuk sin dua-duanya. Ya, tapi adalah sebaiknya Anda gunakan dalam cos karena nanti di belakang hari di belakang materi belakangnya kita akan lebih banyak menggunakan cos. Oke. Bila ada tanda negatif, digunakan penambahan atau pengurangan fasa 180 derajat sebelum menentukan beda fasa. Jadi kita bisa juga menggunakan seperti itu. Misalnya yang satu V1 ini minus 90 derajat, minus 70, yang satu lagi minus, nah, misalnya minus sekian. Maksudnya adalah angkanya kita akan batasi antara 180 minus 180 dengan 180. Kalau dia lebih besar dari 180, maka kita lakukan pergeseran, ya, kita lihat dari sisi belakang. Jangan lupa setelah 180 kan dibalik lagi, ya. Beda atau selisih fasa hanya diamati untuk sinyal dengan frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya beda, fasanya nggak bisa kita amati. Nah, kemudian kita lihat representasi grafis dari fungsi sinus dan kosinus. Pertama kita lihat dalam bidang kompleks, saya sudut fasa itu omega T fungsi waktu bergerak. Ini fasanya di sini. 0 derajat akan di situ, ya, 0 derajat. Sehingga kalau saya punya cos omega T akan ke arah situ, dan sinus itu akan ke bawah, ya. Kenapa? Karena cos itu sin dibalik ke depan, sin itu kurang 90 derajat dari cos, ya. Jadi Anda lihat sin itu 90 derajat dari cos kurang, ya, di belakangnya. Kemudian kalau saya mulai naik ke pi per 2, cosnya akan di situ, sinusnya akan di situ. Kalau saya naik ke pi, dia cosnya ke situ, sinnya ke sana. Demikian untuk 3 pi per 2, dan dia akan kembali ke titik sama, ya, awalnya 2 pi.
Dan perputaran ini akan berulang lagi setiap kali 2 pi. Ya. Oke, fasa berulang setiap 2 pi atau 360 derajat. Oke. Fungsi sinus selalu tertinggal pi per 2 atau 90 derajat. Kenapa? Karena sinus negatif berarti cos negatif minus pi per 2. Oke.